Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dengan NIM 1921021152. Saya akan mempresentasikan PPT skripsi saya dengan judul Perancangan Website Penjualan menggunakan Framework Laravel pada toko Pelangi Gordon. Toko Pelangi Gordon adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan gorden dan perlengkapan gorden lainnya. Toko Pelangi Gordon ini telah menjalankan bisnis dari tahun 2018, yang dimana proses penjualan ini telah menjual banyaknya gorden. Toko Pelangi Gordon ini memiliki dua cabang. Yang pertama, cabangnya yaitu di Pasar Mawar dan yang kedua di Jalan Tanjung Raya 2. Untuk yang di Pasar Mawar, toko Pelangi Gorden telah buka sejak tahun 2018. Sedangkan untuk yang di Jalan Tanjung Raya 2, toko Pelangi Gorden dibuka sejak tahun 2019. Kendala yang dihadapi adanya pemesanan secara custom sehingga requestan pesanan harus dicatat di dalam buku. Namun pernah terjadinya kehilangan data sehingga harus meminta kembali data tersebut kepada konsumen. Dan pengerjaan gordennya harus tertunda karena data harus diminta ulang. Rumusan masalah. Bagaimana merancang website penjualan menggunakan framework Laravel pada toko Pelangi Gordon? Batasan masalah. Peneliti hanya akan membahas tentang penjualan gorden pada toko Pelangi Gordon. Dan proses transaksi pembayaran hanya dilakukan secara COD dan transfer antar rekening bank. Metodologi penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu Design-Guided Research yang dimana memiliki 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah dan motivasi. Yang kedua, tujuan. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian. Yang ketiga, desain dan pengembangan. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, komunikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel tunggal, yaitu perancangan website penjualan. Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan yaitu Extreme Programming yang memiliki 4 tahapan, yaitu planning, design, coding, dan testing. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem yang digunakan yaitu UML, Unified Modeling Language, yang dimana hanya menggunakan 4 diagram saja, yaitu diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class diagram. Kemudian perangkat lunak yaitu backtesting. Saya akan menjelaskan tentang website penjualan, yaitu saya akan share untuk bagian websitenya. Ini share. Kita akan buka untuk tampilan utama. Baik, ini adalah tampilan utama pada website penjualan toko Pelangi Gordon. Ini bisa diakses oleh admin, pengunjung, dan pengguna. Dimana di ini ada home, produk, custom, login, dan daftar. Baik, kita akan ke bawah terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan untuk bagian admin dan cara pemesanannya. Di sini ada 3 kategori atau 3 jenis. Di sini saya sebutnya jenis. Ini ada gorden, fitrase, serta aksesoris. Baik, di sini ada pencarian produk. Ini ada rekomendasi karena kita masih pengguna, jadi tidak ada rekomendasi. Untuk rekomendasi yang saya gunakan yaitu menggunakan algoritma content based filtering, jadi pengunjung dan pengguna harus melakukan transaksi atau mengisi di bagian profil untuk mengisi bagian relevan apa yang mereka inginkan, secara otomatis akan masukkan di bagian rekomendasi. Kita
Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bagian adminnya. Saya masuk ke halaman admin. Di halaman admin ini ada dashboard, ada user, jenis, produk, pesanan, motif, bahan, alasan, dan lapor. Saya akan menjelaskan secara singkat untuk halaman admin ini. Untuk bagian user, ini untuk manajemen akunnya, nama pengguna, admin yang telah melakukan registrasi. Untuk jenis, ini ada 3 jenis. Jenis juga biasa disebut kategori, tapi di sini saya sebutnya dengan jenis. Oke, di sini kita bisa tambah jenis. Di sini juga kita bisa edit jenis. Di sini juga bisa delete jenis atau hapus data. Oke, kita akan masuk ke bagian produk. Pada bagian produk juga kita bisa menambahkan produk, hapus produk, edit produk. Kita akan mencoba dulu melihat bagiannya. Di sini ada tambah produk, kita bisa masukkan nama, harga, jenis, varian, stok, ukuran, dan gambar. Untuk menghapusnya kita harus scroll ke bawah, melihat nanti ini, hapus dan edit. Di sini juga saya ada pesanan, karena website penjualan ini lagi terfokus untuk pesanan secara custom, jadi di sini ada 2 pesanan, yaitu pesanan biasa dan pesanan secara custom. Saya akan menjelaskan pesanan secara custom karena penelitian saya lebih terfokus untuk pesanan secara custom. Baik, ini kita akan melihat pesanan. Baik, yang dilihat ini, dengan yang terlihat ini, kita bisa melihat detail pesanan. Di sini total biaya. Di sini ada beberapa status pesanan karena ini secara custom diterima, ditolak, DP ditolak, DP diterima, pengerjaan selesai, pembayaran diterima, sedang dibungkus, dan dalam pengerjaan. Oke, kita akan masuk ke motif dan bahan. Untuk ininya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ketika kita melakukan pemesanan. Oke. Untuk motif dan bahan, kenapa di sini ada motif dan bahan? Karena nanti di bagian custom, nanti kita akan menampilkan atau menunjukkan motif apa sih yang pelanggan inginkan untuk pemesanan secara customnya. Di sini untuk para toko pelanggan gorden dia hanya memiliki 2 motif, yaitu motif bunga dan motif polos. Di sini kita juga bisa menambahkan motif. Nanti jika kedepannya toko pelanggan gorden jika ingin melakukan penambahan motif, dia bisa bukan tambah motif, dan untuk edit dan hapusnya juga bisa. Dan di sini juga ada bahan di dalam toko pelangi gorden. Dia hanya menyediakan atau menjual gorden dengan 2 bahan, yaitu blackout import dan blackout. Jadi di sini ada alasan. Ini ada alasan dan sini juga ada laporan. Baik, di laporan kita kasih contoh aja, biar cepat langsung kita cetak aja ya. Ini bisa disesuaikan dengan waktu. Baik, ini contoh laporan penjualan baru sih. Ini tanggal berapa ini? 20, 13, 28 Juni. Baik, berikutnya kita akan masuk ke bagian pengguna. Kita log terlebih dahulu. Ini kita akan coba untuk login. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Maaf, saya akan menjelaskan bagian daftar atau registrasi. Ini. Baik, di sini kita bisa mengisi nama lengkap. Saya kasih contoh ya, nama saya, nomor HP saya, provinsi, kota Pontianak, alamat, passwordnya. Baik, saya di sini tidak akan melakukan submit.
karena saya sudah mempunyai akun ini sebagai contoh saja. Jadi ketika nanti pengunjung akan ingin melakukan pembelian, mereka bisa melakukan registrasi atau daftar. Jadi mengisi semua data ini, nanti akan menekan tombol submit. Baik, kita akan masuk ke halaman login, form login. Oke, saya sudah ada di sini. Saya akan masukkan login. Saya sudah pernah melakukan pembelian pada akun ini dalam 2 kali transaksi. Jadi saya akan menjelaskan dari awal. Baik, kita akan lebih fokus untuk menjelaskan bagaimana cara pemesanan secara kasus. Di sini saya menjelaskan dulu adanya ini di bawahnya untuk produk-produknya, ini untuk kategori dan jenis. Kita masuk ke bagian custom. Di sini sesuai dengan bagian admin tadi, kita ada bahan, ada panjang, ada lebar ini, ada ringnya juga, berapa ring yang mereka inginkan, dan juga motif. Baik, kita akan masukkan import dengan 200 panjang tinggi 200, lebar 200 dengan 8 ring. Motifnya udah, kita bisa juga di sini untuk unggah motif. Jika motif tidak tersedia di toko pelangi border, kita bisa tolak untuk sistem customnya. Dan jikalau ada motifnya, kita akan terima. Oke, kita akan lakukan pemesanan. Ini pending, jadi nanti saya akan menjelaskan sedikit kita akan sedikit masuk ke bagian bagian admin pengguna, tapi mohon perhatiannya. Di sini kita karena udah melakukan transaksi, ini untuk rekomendasinya di bagian tambah relevan, kita akan bisa mengisi, misalnya kita ingin sekali untuk Fitras, kita akan save, nanti secara otomatis di bagian rekomendasi akan masuk Fitras yang kita inginkan. Rekomendasi untuk pembelian Fitras. Baik, kita akan masuk ke halaman admin. Ini videonya sedikit berantakan karena tidak ada, maaf ya. Kita akan masuk ke halaman admin. Oke. Baik, kita akan masuk ke pesanan. Karena kita melakukan pesanan secara custom, jadi kita masuk ke custom. Ini kita masih pending ya statusnya, jadi kita buka detail pesanan. Di sini kita harus memilih status pesanan. Karena custom diterima, kita akan tekan custom diterima dan masukkan harga misalnya 800.000. Oke. Baik, karena kita sistem custom, jadi pembayarannya harus uang muka terlebih dahulu sebanyak 50%. Ini biaya DP-nya 50%, sebentar masih proses baik. Jadi pengguna nanti akan suruh untuk bayar 400.000 karena pembayarannya harus DP dulu setengah harga. Kita masuk lagi untuk ke halaman pengguna. Sebentar. Baik, kita akan masuk ke login. Di sini kita harus membuka profil. Profil di sini ada di sini sebentar. Baik, tekan profil. Kita akan melihat status custom. Ini custom diterima, jadi kita harus melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan memasukkan pembayarannya sebentar. Oke, ini saja. Baik, nanti kita akan tekan ini. Nanti secara otomatis ada notifikasi yang terkirim dari WA yang telah kita masukkan di bagian registrasi di awal. Nanti untuk notifikasi pembayarannya akan otomatis terkirim ke WA untuk pembayaran DP ya.
notifikasinya. Oke, kita akan masuk lagi ke halaman admin. Oke, admin. Nah, baik, kita akan masuk lagi ke pesanan custom bawahnya ya. Oke, ini kita harus melihat dulu bukti pembayaran DP-nya sebelum kita merubah status pesanan. Oke, pembayaran diterima, pembayarannya ada statusnya, kita pilih status. Untuk DP diterima, jadi karena kita untuk mengurangi waktu presentasi ini, saya akan langsung aja ke bagian step selanjutnya, yaitu pengerjaan selesai. Ketika saya akan masukkan pengerjaan selesai, nanti bagian di halaman pengguna, pengguna akan langsung harus pelunasan karena tidak telah selesai. Tunggu sebentar. Sudah, kita akan masuk ke halaman pengguna lagi. Oke, kita akan masuk ke halaman pengguna. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian profil lagi. Oke, kita lihat bagian customnya, pekerjaan telah selesai. Kita harus mengunggah untuk bukti pelunasannya. Nah, ini sebagai contoh saja, kita akan masukkan ini. Nah, kita akan mengirimkan bukti pembayaran, bukti pelunasan, nanti secara otomatis akan dapat notifikasi untuk notif pelunasan pada PA-nya. Baik, kita akan masuk lagi ke bagian admin. Admin. Salah. Oke. Oke, kita masuk ke bagian sana nanti untuk bagian custom ya. Kita akan melihat detail pesanan lagi. Kita harus melakukan pembayaran pelunasan. Kita harus mengecek dulu apakah pembayarannya telah masuk. Oke, telah masuk. Kita akan pilih status pesanan. Seharusnya kita akan memilih pembayaran diterima. Tapi karena kita mengulur waktu, jadi kita akan langsung ke dalam pengiriman. Oke, kita masukkan nomor Asia saja sebagai contoh ya. Jadi kita akan masuk ke bagian halaman pengguna. Kita akan masuk ke bagian profil lagi. Kita akan, karena tadi sudah masuk ke pengiriman, kita akan tekan kirim untuk misalnya barang telah sampai ke tangan kita kita akan supaya pesanan dianggap selesai. Baik, untuk pesanan custom ini telah selesai.
Oke, sekian dari presentasi saya ini. Pasti banyak kekurangannya, jauh dari kata sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.